Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Suryanto MT dan Bapak Nur Iksan ST MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Arya Sajani dengan NIM 230509002 dari Rombel 1 PTIK 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait proyek akhir mata kuliah MPTI. Di sini saya mengambil judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan atau SIMP untuk optimasi pengelolaan data dan proses bisnis di PT Karya Digital Indonesia. Baik, untuk PT Karya Digital Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk mendukung transformasi bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan layanan yang mencakup pengelolaan data keuangan, inventaris, dan sumber daya manusia, PT Karya Digital Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi yang terintegrasi dan inovatif bagi kliennya. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan sistem informasi manajemen yang efisien dan aman, serta membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan digitalisasi di era industri 4.0. Baik, untuk latar belakang proyek ini, karena perusahaan ini sering menghadapi tantangan dalam mengelola data dan proses operasional secara manual dengan sistem yang terpisah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan dan masalah konsistensi data antar departemen. PT Karya Digital Indonesia memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen perusahaan atau SIMP yang terintegrasi untuk mengelola data keuangan, inventaris, dan SDM dengan lebih efisien. SIMP akan menyatukan fungsi-fungsi bisnis utama dalam satu sistem yang mudah digunakan, mempercepat pengelolaan data, dan meningkatkan akurasi informasi. Nah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memastikan kelancaran operasional di masa depan. Proyek ini mencakup analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem dengan fitur keamanan canggih untuk melindungi data perusahaan. Dengan SIMP, PT Karya Digital Indonesia berharap mencapai yang pertama efisiensi operasional untuk pengelolaan data yang lebih cepat dan integrasi, kemudian pengambilan keputusan yaitu akses laporan dan analisis real time, Untuk selanjutnya adalah keamanan data berisi tentang pelindungan informasi perusahaan, dan yang terakhir adalah koordinasi departemen untuk meningkatkan kolaborasi antar tim. Baik, untuk timeline proyeknya, tanggal mulai dari hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk tanggal selesainya di hari Senin, tanggal 18 Agustus 2024, dengan durasi 194 hari, yaitu 6 bulan 14 hari. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas dan juga RAP dalam Microsoft Project. Baik, di sini merupakan proyek pengembangan SIMP dengan durasi waktu 194 hari yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 dan selesai pada tanggal 18 Agustus 2025. Untuk proyek dengan lama waktu 13 hari yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 sampai 23 Desember 2024 yang berisi tentang tugas-tugas yaitu perkembangan pembentukan tim, kemudian penyusunan rencana proyek, penentuan anggaran dan jadwal, identifikasi pemangku kepentingan, dan penyusunan dokumen persetujuan awal. Oke, untuk pembentukan tim proyek ini dengan durasi 5 hari dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 sampai 13 Desember 2024 dengan resource name itu tim proyek. Selanjutnya, untuk penyusunan rencana proyek itu dilakukan selama 3 hari dimulai tanggal 14 Desember 2024 dan selesai pada 17 Desember 2024 dengan dibantu oleh pembentukan tim proyek yang ditanggung-jawabi oleh manajer proyek 2. Untuk selanjutnya adalah penentuan anggaran dan jadwal dilakukan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 18 Desember 2024 sampai 19 Desember 2024 dengan tanggung jawab manajemen keuangan. Untuk yang selanjutnya adalah identifikasi pemangku kepentingan dilakukan selama 2 hari,
dimulai pada tanggal 20 Desember 2024 dan selesai pada tanggal 21 Desember 2024 yang ditanggung jawab oleh tim komunikasi. Yang terakhir adalah penyusunan dokumen persetujuan awal dilakukan selama 1 hari pada tanggal 23 Desember 2024 dan selesai pada hari itu 23 Desember 2024 dengan ditanggung jawab oleh manajer proyek 3. Untuk selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Dilakukan selama 24 hari dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 dan selesai pada tanggal 25 Januari 2025. Yang terdiri dari 5 tugas penting. Yang pertama adalah pengumpulan data dan wawancara dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 sampai 2 Januari 2024 2025 yang ditanggung jawab oleh tim analisis. Selanjutnya yang kedua adalah analisis proses bisnis saat ini dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 3 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025 yang ditanggung jawab oleh analis proses bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah penyusunan dokumentasi kebutuhan dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 9 Januari 2025 sampai 14 Januari 2025 yang ditanggung jawab oleh analis sistem. Selanjutnya, pemilihan fitur dan teknologi yang dibutuhkan dilakukan selama 5 hari, dimulai pada tanggal 15 Januari 2025 sampai 20 Januari 2025 yang ditanggung jawab oleh tim IT. Yang terakhir adalah penyusunan rencana manajemen risiko dilakukan selama 5 hari, dimulai pada tanggal 21 Januari 2025 sampai 25 Januari 2025 yang ditanggung jawab oleh manajer risiko. Untuk selanjutnya adalah desain sistem yang dilakukan selama 27 hari, dimulai pada tanggal 27 Januari 2025 dan selesai pada tanggal 28 Februari 2025. Yang berisi 5 tugas penting. Yang pertama adalah desain arsitektur sistem, dilakukan selama 6 hari, dimulai pada tanggal 27 Januari 2025 sampai 4 Februari 2025 yang ditanggung jawab oleh arsitek sistem. Selanjutnya adalah desain UI UX, dilakukan selama 6 hari, dimulai pada tanggal 5 Februari 2025 sampai 11 Februari 2025 yang ditanggung jawab oleh desainer UI UX. Yang ketiga yaitu desain database dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 12 Februari 2025 sampai 17 Februari 2025 yang ditanggung jawab oleh tim database. Selanjutnya yang keempat adalah desain sistem keamanan dan backup dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 18 Februari 2025 sampai 22 Februari 2025 yang ditanggung jawab oleh tim keamanan. Selanjutnya review desain dan pemangku kepentingan dilakukan selama 4 hari dimulai pada tanggal 24 Februari 2025 sampai 27 Februari 2025 yang ditanggung jawab oleh pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya adalah tugas pengembangan sistem dilakukan selama 40 hari hampir 1 bulan lebih itu dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 sampai 24 Mei 2025. Baik, untuk ada terdiri dari 4 tugas penting. Yang pertama adalah pengembangan front end selama 12 hari dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 sampai 17 April 2025 yang ditanggung jawab oleh developer front end. Untuk selanjutnya adalah pengembangan back end selama 15 hari dimulai pada tanggal 19 April 2025 sampai 7 Mei 2025 yang ditanggung jawab oleh developer backend. Selanjutnya adalah pengembangan API selama 5 hari yang dimulai pada tanggal 8 Mei 2025 sampai 15 Mei 2025 yang ditanggung jawab oleh developer API. Selanjutnya adalah pengujian sistem dilakukan selama 8 hari dimulai pada tanggal 16 Mei 2025 sampai 24 Mei 2025 yang ditanggung jawab oleh QA Engineer 1. Selanjutnya adalah pengujian dan validasi dilakukan selama 20 hari dimulai pada 16 Mei 2025 sampai 10 Juni 2025 yang berisi 4 tugas penting. Yang pertama, untuk uji fungsionalitas selama 5 hari dimulai pada tanggal 16 Mei 2025 sampai 21 Mei 2025 yang ditanggung jawab oleh QA Tester 1. Untuk selanjutnya uji performa selama 5 hari yang dimulai pada tanggal 22 Mei 2025 sampai 27 Mei 2025 yang ditanggung jawab oleh QA Tester 2. Untuk selanjutnya adalah uji keamanan yang dilakukan selama 5 hari dimulai pada 28 Mei 2025 dan selesai pada tanggal 3 Juni 2025 yang ditanggung jawab oleh tim keamanan. Untuk selanjutnya ada penyusunan laporan pengujian yang dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 4 Juni 2025 sampai 10 Juni 2025 yang ditanggung jawab oleh QA Engineer 2. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi sistem dilakukan selama 28 hari dimulai pada tanggal 11 Juni 2025 sampai 14 Juli 2025 yang memiliki 4 tugas penting yaitu persiapan infrastruktur IT dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 11 Juni 2025 sampai 16 Juni 2025 yang ditanggung jawab oleh tim infrastruktur. Selanjutnya pelatihan pengguna akhir dilakukan selama 11 hari dimulai tanggal 17 Juni 2025 sampai 30 Juni 2025 yang ditanggung jawab oleh tim training. Selanjutnya adalah pemindahan data dilakukan selama 6 hari dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 sampai 7 Juli 2025 yang ditanggung jawab oleh tim data migration. Selanjutnya adalah verifikasi dan validasi implementasi dilakukan selama 6 hari dimulai pada tanggal 8 Juli 2025 sampai 14 Juli 2025 yang ditanggung jawab oleh QA Engineer 1. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeliharaan dan dukungan dilakukan selama 20 hari dimulai pada tanggal 15 Juli 2025 sampai 6 Agustus 2025 yang memiliki 3 tugas penting. Yang pertama terkait pemantauan kinerja sistem dilakukan selama 10
10 hari dimulai pada tanggal 5 Juli 2025 sampai 25 Juli 2025 yang ditanggung jawab oleh tim IT. Selanjutnya, yang kedua ada pembaruan sistem dan pembaruan fitur dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 26 Juli 2025 sampai 31 Juli 2025 yang ditanggung jawab oleh tim pengembangan. Selanjutnya yang terakhir adalah dukungan penggunaan atau helpdesk yang dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai 6 Agustus 2025 yang ditanggung jawab oleh tim support. Yang terakhir adalah penutupan proyek dilakukan selama 10 hari dimulai pada tanggal 7 Agustus 2025 sampai 18 Agustus 2025. Memiliki 3 tugas penting. Yang pertama terkait evaluasi proyek selama 3 hari dimulai tanggal 7 Agustus 2025 sampai 9 Agustus 2025 yang ditanggung jawab oleh manajer proyek 3. Selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2025 sampai 13 Agustus 2025 yang ditanggung jawab oleh manajer proyek 4. Dan yang terakhir adalah penutupan administrasi proyek dilakukan selama 4 hari dimulai pada tanggal 14 Agustus 2025 sampai 18 Agustus 2025 yang ditanggung jawab oleh tim administrasi. Jadi itu tadi adalah proyek yang telah saya buat beserta pembagian tugas serta RAP. Untuk selanjutnya tugas-tugas tersebut akan terlihat pada graf Gantt chart ini. Bisa dilihat untuk timeline, ini juga ada keterangan research dari yang saya buat. Di sini sudah tertera dari tanggal mulai sampai tanggal selesai dari bulan Desember sampai dengan bulan Agustus. Ikut untuk jadwalnya sampai bulan Agustus. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan resource yang saya buat. Baik, di sini adalah resource yang sudah saya buat terkait pengeluaran atau cost. Di sini sudah tertera sampai 30 tim. Untuk manajer proyek 1, 75.500.000 per hari. Selanjutnya, manajer proyek 2, 10 juta per hari. Kemudian manajer proyek 3, 5 juta. Manajer proyek 4, 3 juta. Tim proyek 50 juta. Manajer keuangan 5 juta, tim komunikasi 7.500.000, tim analisis 15 juta, tim analis proses bisnis 12 juta, analisis sistem 10 juta, tim IT 8 juta, manajer risiko 5 juta, arsitek sistem 30 juta, desain UI UX 25 juta, tim database 20 juta, tim keamanan 12 juta, pemangku kepentingan 8 juta, developer front-end 60 juta, developer back-end 80 juta, developer API 20 juta, QA engineer 1 20 juta, QA engineer 2 8 juta, QA tester 1 20 juta, QA tester 2 15 juta, tim infrastruktur 10 juta, tim training 25 juta, tim data migration 15 juta, tim support 23 juta, tim administrasi 5 juta, dan yang terakhir tim pengembangan sebesar 12 juta rupiah. Baik, itu tadi yang sudah saya buat. Dari proyek yang saya buat dapat disimpulkan bahwa implementasi SIMP di PT Karya Digital Indonesia diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan data dan proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual atau dengan sistem yang terpisah. Dengan adanya sistem ini, SIMP akan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, serta memastikan keamanan data yang lebih baik. Selain itu, SIMP juga akan mendorong koordinasi antar departemen, memperkuat kolaborasi tim, dan mempermudah akses informasi secara real time yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur dan mudah digunakan, PT Karya Digital Indonesia dapat menjalankan proses bisnis secara lebih efisien dan efektif yang mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Proyek ini dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem dengan berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan implementasi yang sukses. Semoga sistem yang baru ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelancaran operasional perusahaan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan terkait proyek akhir yang telah saya buat untuk PT Karya Digital. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.